Nggak punya diamond mereka walai, nggak bisa nickname ya. Woy, tapi lihat di sini nih teman-teman, air mineral jadi kejar langsung di flicker sama Marsha tapi First blood. Oh my. Satu poin kill apa yang dilakukan Marsha? Marsha mau feeder apa tidak nih sebenarnya? Oh my god. Orang gitu loh. Ya beginilah Papulon dan KB ya. Walaupun sudah update patch, ternyata Marsha yang kita tahu sebagai salah satu support terbaik Indonesia, tapi cuma bisa bermain Digi feeder. Jangan lupakan data Bung Kornet. Yep. Ini Marsha, walaupun mungkin teman-teman melihat Marsha cuma mainnya feeder, tapi dia ini merupakan top death pas dia main di Prosin. Top death. Ada dianya. That's right. Death-nya itu ada berapa waktu itu Bung KB? Sampai 98 dia sendirian. Padahal di urutan kedua itu 70-an. Iya, bahkan juga belum sampai sekarang. belum. Bahkan juga Marsha sendiri mengatakan waktu itu, ini salah satu fun fact juga, dia bilang saat dia mendapatkan top death tersebut itu belum ada sandbag Bung KB. Jadi nggak ada data yang dia dapatkan, nggak ada rekornya tuh nggak ada, rekornya nggak ada. Benar. Berarti itu adalah prestasi yang sebenarnya dibanggakan untuk dia sendiri, tapi tidak bisa dibanggakan secara gamblang gitu ya. Benar. Nah ini cukup mengganggu juga. Kita lihat juga dari air mineral. Ini air mineral siapa ya? Nickname siapa ya? Gue lupa nih. Ini air mineral siapa? Si Eri ya? Eri apa si Rapli? Kalau kayaknya Rapli deh, soalnya Eri tadi ada Eri Cimaru. Iya, itu ada Uzumaki Narutoki ya, Daki menggunakan Rapli. Kalau misalkan di sini. Narutoki masih dengan satu Hilda-nya di Eri tengah. Khalid. Eri Cimaru di bagian atas nih Paya dengan Khalid ya Pak, menaikin skuter pasir. Oke. Iya, betul sekali. Dan ini merupakan hal yang unik ya, karena kalau di Xpilen sekarang emang benar-benar harus pinter untuk kebersihin minion. Yes, oke, terberada timpa di atas Guava. Jambu yang mengikuti corner, tapi lihat di sana masih mencoba untuk kabur, tapi ternyata ada star. Oh my god, masih ada flicker juga di Orochimaru dan bahkan mendapatkan 1 point kill dari Harithnya, dan justru ditukarkan oleh Aura Ekoji sebagai MVP M1. Oh my lord, 2 untuk 2 Papulung. Ternyata MVP M1, gelar MVP M1 tidak membantu untuk kali ini. Pak, lihat aja di bagian tengah Dongki. Yes, alright. Satu hit dan berhasil mendapatkan Popol and Kupa lengkap, majikan dan juga bawahannya Pak digas. Oh my lord, Bung KB di patch terbaru ini kenapa mereka tidak ada yang turtle? Apa yang dipikirkan oleh otak-otak badut ini, Bung KB? Nah, balik lagi ya, seperti yang kita tahu kan sekarang orang-orang tuh lebih mementingkan item ROM dan juga pemilihan dari dari jungle yang namanya Retribution. Jadi kalau yang namanya Turtle kayaknya mereka udah lupa gitu loh, kalau di Mobile Legends tuh ada yang namanya Turtle. Jadi selama bisa ngehajar orang, lebih baik ngehajar orang tuh kayak dilakukan sama seorang Lumina Rehat gitu. Oh, Lumina Rehat yang kita tahu sebagai satu-satunya player yang sudah mendapatkan juara MPL plus dapetin MVP, tapi dia malah rehat. Memang tidak profesional satu player ini ya. Jadi menurut Bung Kornet itu rehat karena emang males main aja bagaimana Bung? Mungkin emang ada urusan yang perlu dikerjakan. That's why dia lebih memilih untuk istirahat sejenak, dan bahkan di sini masih ada teamfight dilakukan. Aura MVP M1 dan bahkan masih dihajar oleh Hildanya, masih mencoba untuk kabur dan bahkan masih bisa untuk menarik dan masih bisa untuk menahan nafsunya untuk mendapatkan turtle di menit keempat. Ini padahal turtle pertama Profesor KB. Iya, tapi balik lagi ya, karena turtle pertama dan kita masih menit keempat, kita masih belum melihat pasif dari Jambu. Ya, apa itu pasif Jambu? Pasif Jambu adalah dimana ketika sudah 15 menit ke atas akan terjadi comeback untuk tim yang ada Jambunya. Oh, tapi di sini kayak Jambu masih mencoba untuk merebut retri. Oh, retrinya ternyata tidak. Wargom dari Guava dan bakal mendapat 1 point kill dari Lunoxia. Hildanya langsung diterima begitu saja. Drian mencoba untuk kabur, Popol Kupanya masih ada Koi dengan menggunakan Hayabusanya, masih bisa cabut ke arah belakang. Guava membalik lagi ternyata Eri Cimaru yang langsung ditumbangkan oleh seorang Guava Jambu. Walai. Coyote-nya kabur ke bagian belakang tapi berhasil untuk mendapatkan 1 orang, sementara itu udah ada Guava dengan skillnya yang tidak seberapa, maju ke bagian depan tapi gagal untuk kali ini bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Wow. Guava memang punya retri yang bukan Warkop. Luar tapi biasa. Skillnya Warkop ternyata. Yes. Gak kena ke arah Luminer, Bung Kornet. Ya ini dia, seperti yang aku bilang ya, 10 pemain-pemain badut Indonesia yang bermain dan bahkan di sini terjadi teamfight lagi dan lagi. Mereka tidak perlu yang namanya nge-push turret, yang penting kill dan kill. Enggak perlu untuk menumbangkan 1 turret pun, yang penting bunuh walai. Hey, kalian ada yang sadar tidak? Apa itu? Marsha menggunakan skin badut di sini. Oh, itu dia. Makanya permainannya semakin badut ya, semakin tidak jelas dan tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk tim Eko, walaupun namanya sudah ada Inanya, Indonesianya walai.
sementara sepertinya Pak Pulung ingin menyampaikan sesuatu ke Aura. Silakan Pak Pulung. Iya, sementara untuk Bapak Aura sendiri kalau sampai sekarang ya kontribusinya masih tidak terlihat dengan begitu jelas Pak ya. Mungkin karena faktor umur dan juga mungkin banyak masalah yang harus dihadapi di dunia. Jadi kayaknya itu mengaruh ke sel motoriknya sekarang ya Pak ya. Ini dia Aura yang kita kenal juga sekarang. Udah bukan namanya Aura atau Ekojo lagi, melainkan Crazy Gun. Salah satu player yang punya dash jet yang selalu ke arah belakang dan tidak bisa untuk nge-clutch kalau di game Valorant wala ya. Ini dia Crazy Gun, luar biasa. Luar biasa sekali guys. Yes, dengan kita lihat kali ini setup di arah benar. top lane Guava. Apakah dia akan langsung diving ke Versik? Coach Shadow belum ada yang masuk dan bahkan di sana langsung dibuka begitu saja masih ada Zaman Force dapat 1 point kill, air mineral dan bahkan di sana mencoba untuk bertahan. Guava lagi-lagi Jambu dengan menggunakan 1 Phantom Slash-nya mendapatkan 1 point kill. Coyote, oh my god, hawa nafsunya. Walaupun sudah keluar dari Geek Farm dan tidak tahu mau kemana di MPL season ke-8, tapi tidak bisa menunjukkan 1 point kill pun tidak bisa dari seorang Doyok. Sementara Donkey masih kebingungan sendirian, udah tua mau ngapain, apalagi yang harus dilakukan, apakah aku harus pensiun dan melakukan sebuah usaha? Tidak Pak, hanya sendirian kebingungan. Melihat dari kejuaraan aja 1, 2, 3, 4 gerombolan lelakian yang ingin mendapatkan 1 winner tahanan Pak ya. Betul, kamu tahu gak tadi kenapa Donkey cuma ngeliatin 4 di arah top lane? Kenapa? Untuk apa itu Profesor? Ngeliatin tim MPL yang masuk semifinal, sementara aduh Gpex itu depan. Lagi-lagi lihat Uzumaki, Naru Donkey dengan menggunakan Hildanya masih bersembunyi dan takut bermain di arah rumput tembakan. Jambu melakukan elemen volley menembakkan di sini, tidak ada skill lagi di maju dari Phantom Slash, mendapatkan 1 untuk 1 dan air mineral yang bukan air keras berhasil mendapatkan 1 trade-nya. Jambu tidak mau rugi dan bisa untuk dapetin 1 point kill sebelum dia meninggoy. Jambu ingin show off, tapi ternyata dia gagal untuk bisa menunjukkan aksinya. Ingin terlihat mapan dan rupawan, tapi gagal untuk kali ini Pak ya. Yes, dan kali ini Turtle Camp by Bang Jago sudah hadir di menit yang ketiga dan akhirnya ada yang Turtle. Iya. Metode pembayaran baru, ada Bang BCA, Mandiri, Bang Jago. Beda, maaf. Samperin ke pos. Oke, operator. Ada team fight kan di sana, lihat lagi. Di arah tengah mungkin. Sudah mulai diawasi dan bahkan di sini dari Aura, Crazy Gun langsung sekarat dari Coyote-nya. Doyok tidak bisa menggunakan Quad Shadow-nya dan bahkan menjaga jaraknya. Lagi-lagi ya, ini dari tim Eko punya 2 support yang sangat amat baik main. Ada Drian dan juga ada Marsha. Benar-benar kayak susah banget untuk dia masuk ke arah core-nya. Nah loh, Feder Estra dikeluarkan langsung ditiban kepalanya, sakit kepala. Air mineral belakang berhasil mendapatkan 1 orang tanpa adanya sebuah bantuan apapun namun untuk kali ini. Coyote. Habis ini kan contoh orang tua yang masih bisa selamat. Dikejar, dia aja. Pergaulan yang sangat baik namun untuk kali ini 1 orang yang hilang yaitu Jambu Pak. Oh my god. Apa yang dilakukan Jambu? Dia tiba-tiba masuk ke dalam team fight tanpa berpikir panjang kalau dia bakal di pick off bapak-bapak. Apakah ini pasif Jambu yang sudah dikatakan oleh Profesor sebelumnya? Walaupun belum menyentuh menit 10, ini masih menit 8 padahal pasifnya tuh udah mulai aktif tampaknya di sini. Berarti pasif Jambu sudah di buff ya. Yang sebelumnya pasif Jambu itu akan muncul di menit-menit yang ke-10, tapi sekarang pasif Jambu akan muncul di menit yang ke-8. Wah, cooldownnya berapa lama Pak biasanya Pak? Cooldownnya sekitar 2 menit biasanya. 2 menit. Jadi tiap 2 menit Pak ya? Tiap 2 menit ada kesalahan berarti nanti Pak ya? Benar sekali. Oke, babi pride-nya mana di kolom komen cuy itu. Nah, dan ini dia. Item sudah diamankan dengan 1 item dari Benedetta tuh item apa tuh? Pedang menuju BOD ya sekarang ya? Bentuknya begitu ya? Ini dia Legend Sword, dia mau BOD, dia juga udah punya Bloodlust X, terus dia ngambil romnya ya. Iya, tutup dulu ada team fight di sana dan bahkan dari seorang Naru Donkey-nya nggak berhasil mendapatkan Drian-nya. Lagi-lagi ini Naru Donkey walaupun dia bermain seperti banci, bersembunyi di balik rerumputan, tapi tampaknya Naru Donkey adalah salah satu poin penting juga untuk membuka map dan juga vision untuk timnya Walai. Wah, ini nggak cuma membuka vision, tapi juga membuka aib-aib transfer window yang akan dihadirkan untuk di MPL season yang ke-8. Benar sekali Pak, dengan membawa stack hampir 8, ini masih 7 stack yang dibawa Pak. Ini selain dari stack juga bawa nama baik keluarga nih Pak ya. Pasti. Sekarang gini, Bapak tahu nggak kenapa stacknya 7? Kenapa Pak? MPL season 7. Oke, iya.
Bodoh amat. Konspirasi sekali Pak ya, bodoh amat ya. Oke, back to the game. Kita lihat di arah top lane ya, mendapatkan satu turret lagi Marsha. Belum ada time journey dikeluarkan. Time journey dikeluarkan untuk dirinya sendiri, tapi ditumbang begitu saja. Dan bahkan kita lihat sini auranya maju ke arah depan, mendapat 1 poin kill. Jambu mendapat 1 poin kill ya. Air mineral masih mencoba untuk dapetin absolute damage, mendapat 1 poin kill lagi. Double kill ternyata justru dari Lunox ya. Dan dibalasnya begitu saja. Aura MVP M1 kita mengejar Orochimaru yang tersisa sendirian. 1 melawan 3 Orochimaru. Can you survive? No! Wipe out! Ini dia teman-teman. Biawa kali ini lihat langsung keluar Papulung. Mereka gak mau kalah Papulung. Mereka tidak mau kalah, jadi buat kalian pendukung dari Babi Pride, langsung aja banjir di kolom komen sebagai bentuk support kalian terhadap Babi Pride di luar sana. Tapi untuk Biawa Pride begitu mengaum untuk kali ini. Yes. Dapetin 1 Lord walaupun masih di bawah menit 12. Dengan nerf load-nya juga sebenarnya tidak begitu jauh ya. Dan bahkan Profesor AB, kita tahu meta yang sekarang tuh kayak satu kesalahan kecil aja bisa bikin comeback. Dan itu bikin gamenya juga kayak agak sangat berhati-hati gitu loh untuk di skala pro skin. Tapi kalau di pertandingan ini menurut KB Civil War bakal ada terjadi comeback atau enggak? Aduh, kayaknya comeback ini adalah sebuah hal yang sangat mustahil ya. Kalau seandainya pasif jambu lagi cooldown, karena tadi 2 menit sebelumnya pasif jambu sudah hilang begitu saja. Dan kita akan melihat untuk di menit ke-12 nanti, apakah pasif jambu akan aktif dan akan terjadi comeback bagi tim Bang. Itu deh, kita lihat aja ntar lagi nih. Lord udah datang dari bagian atas. Lord yang terhormat pastinya udah mulai masuk, tapi Tongki sendirian aja dia kaget di dalam, untungnya nggak kena serangan jantung. Wih, tampaknya di sini spectator kita udah mulai jago nih kayaknya nih. Udah mulai ada kamera-kamera yang fokus terhadap Guava, tapi muncul notifikasi, tolong ya, hey, bapak KB tolong ya. Kalian jangan minta drone view ya, susah. Iya. Ini bukan pakai mouse, setang pakai jari. Alright, ternyata masih bisa di defend ya. Masih bisa ditahan oleh kedua tim, masih benar-benar ini kayaknya bisa jadi pertandingan yang cukup lama ya, minimal 60 atau 70 menit lah. Bisa jadi lah dengan kemampuan dari orang-orang tua dan juga para pemain-pemain yang bisa dibilang udah veteran ini Pak ya. Kita mau berharap apa, berekspektasi apa kita kepada mereka. Bro, gua kasih tahu ya bro ya. Apa itu MPL Filipin bro, nggak berpengaruh di sini. 53 menit kita lewatin, 63 menit juga jadi, Cok. Itu dia. Jadi ini. Oke. Kita lihat aja ya. Coba ya, ini pakai emulator ya, coba dulu aja. Sudah level 14, team fight terjadi di sana. Aura menjadi lini depan dari tim Eko dan bahkan sini Orochimaru masih mencoba untuk menahan badannya, mencoba untuk masuk lagi dari Dankinya. Belum ada ultimate yang dikeluarkan dari Lunox dan bahkan Marcianya yang diincar. Danki, what are you doing Phoenix? Mana place-nya? Tidak digunakan dan bahkan langsung ada masuk Orochimaru yang melakukan ultinya. Zaman Force dari air mineral yang bukan air keras, tapi Haritnya tidak seperti Albert atau Wan yang bisa kiri kanan depan belakang, kiri kanan bawah kanan atas. Nggak ada gesit-gesit awalnya. Begitu indahnya sebuah tarian dari Aura, tapi tidak di follow up. Bahkan Marcianya mati tanpa alasan Pak. My lord, apa yang dilakukan sama Zilan ini? Ini yang kita bilang 10 badut bermain dan bahkan belum ada poin kill yang bisa didirikan sekarang dan langsung diaman begitu saja. Haritnya lagi air mineral mendapatkan 1 poin kill, mencoba untuk masuk. Lihat Gondrong dengan menggunakan Lunoxia mendapatkan 1 poin kill, mendapatkan Orochimaru tampaknya di sini dan bahkan Ibusanya Koyot akhirnya mendapatkan 1 poin kill juga. Tersisa 2 orang dari kedua tim dan bahkan masih 2 melawan 3 kondisinya dengan 1 Digi, burung kecil Marsha. Ini dia, Auranya masih bernafsu mengejar. Udah ada 2 orang yang langsung mengepung pergerakan dari Koyot. Koyot dengan skillnya yang tersisa, apakah akan ada tim yang menampungnya? Ditungguin Shadow Kill. Ditungguin. Oh, Winter Transit. Tapi ternyata ada Winter. Sayang sekali. Itu dia. Gondrong atau yang kita tahu Dwi Wo yang biasa memakai Fanny, kali ini dia bisa freestyle Truncheon dan menggunakan flicker ke arah belakang Dwi. Wow, cukup gesit jari jemarinya ya. Kelas pakai Z kelas. Gua yakin Koyot bakal naik transfer window ya, dengan playstyle yang transfer window. Luar biasa dari Koyot ya teman-teman. Luar biasa Koyot, dengan kemampuannya dia masih bisa menggocek ya. Mungkin inilah semangat Koyot untuk bisa masuk ke dalam tim dan juga pemain di MPL nanti ya teman-teman. Yes. Ini dia poin kill paling banyak masih dengan Aura ternyata ya. Dia nggak di Valorant, nggak di Mobile Legends, tetap yang penting nge-kill dulu aja. Nggak nge-push turret nggak apa-apa. Ya, begitu deh. Nggak ada objektif ya. Iya, nggak ada objektif. Urusan belakang KB dan juga Pulung. Objektif tuh nanti santuy aja.
Santuy. Tapi buat teman-teman ada yang bisa menjawab ini nggak? Ada kontribusi dari Marsha apa ini sebenarnya? Coba ada yang bisa ada yang bisa menjawab nggak sih? Ini Marsha sekaligus sebagai opener ini juga map sih. Dia ngamanin 12 assist Pak Bulung ya. 12 assist ya. Bener, dengan 5 true damage-nya jangan salahkan Digi loh, karena Digi punya 5 true damage. Dia nggak bisa dipakein armor, apa itu magic resist tidak berpengaruh. 5 true damage ini OP teman dari Marsha. Ada Genking yang mungkin akan digeng nih. Ada Marsha, ada Guava, ada Gondrong. Sudah dari first time dan bahkan Coyote dan Raya Sekarat mencoba untuk menggocek Shadow Kiru, mencoba untuk mendapatkan satu point kill karena Marsha-nya, tapi ternyata tidak bisa. Masih ada time journey. Marsha, sang bapak dari City dan Ucup, akhirnya membuat geng yang sangat amat cantik, Walai. Baru saja Marsha disebutkan kontribusinya apa, tapi untuk kali ini kita lihat aja udah ada Aura maju 9 ke bagian depan, ada burung yang ditargetkan, mungkin kurang dengan burungnya sendiri. Sementara untuk Aura menjogetin terus dan terus, tapi belum berhasil mendapatkan satu orang. Pak, silahkan Pak. Yes, Trianya hilang begitu saja, ternyata teman-teman di depan Aura bahkan dihajar. Oh my god. Lagi. Air mineral mengincar ke arah Marsha, coba untuk dikejar tapi lihat Jambu mengincar ke arah Donkey. Ada Shadow masih balikan triple kill. Bahkan untuk air mineral masih looking FOMO. Dia kayaknya bakal langsung mengincar ke arah Jambu. Gak ada zaman force. KB Pulun tak pakai, ini satu momen yang mereka butuhkan dan mereka bisa mendapatkan Lord harusnya di sini kalau mereka pengen serius dan pengen mendapatkan kemenangannya. Lord sudah mulai dicolek dengan menggunakan zaman force ya. Air mineral, anak game PX, ini dia Rapli ingin membuktikan kalau dirinya benar-benar pantas untuk bermain di MPL season yang ke-27. Wow. Sudah unsur dong Bapak Rapli. Yes. Sekali. Satu season itu bisa 6 bulan, 2 season artinya 1 tahun, 27 benar. Artinya 13 tahun dari sekarang. Yes, itu dia ya. Emang harus dilatih dari sekarang. Benar-benar harus dilatih sejak dini dan juga untuk melatih mental juga. 13 tahun adalah waktu yang sangat pas untuk seorang Rapli bermain di MPL. Aura dan bahkan zaman force lagi air mineral. Nah, ada reverse time dan langsung dibalikin air mineral ya. Baru saja aku bilang dia bisa bermain di season yang 27, malah dia mati percuma, sia-sia, dan troll is fucking real, brother. Kinya langsung ngacir begitu aja karena sendirian nggak bisa lagi Pak. Tapi di bagian tengah ada Lord nih, Profesor KB. Apa yang harus dilakukan oleh tim Babi untuk bisa menyerang ini? Karena mereka kekurangan satu pemain. Sementara itu Guava, what are you doing bro? Sedikit lagi SP tersisa. Layaknya gaji kita di akhir bulan udah sangat tipis Pak. Itu dia pasif Jambu yang aktif kembali di menit ke-17 tentunya setelah tadi aktif di menit yang ke-8. Yo. Setelah menit yang ke-8 aktif kembali dari pasifnya Jambu, turret di atas sudah hancur. Lord mengambil di tengah. Tapi lihat Aura. Tebal banget. Volley Sarmon. Mencoba untuk mendapatkan semuanya. Masih bisa nge-heal, nggak bisa bertahan. Marsha dapetin 1 point kill dan lihat bagaimana Donkey berlari-lari di tengah lapangan hijau dan Coyote. Wah. Coyote masih bisa menggocek dan bahkan Dankinya still survive ketika dikeroyok oleh 500.000 orang di arah tengah. Dan bahkan kita lihat juga pergerakan dari teman-teman air mineral ya. Ketika air mineral yang nge-troll, mereka fokus untuk dapetin satu turret daerah atas dan mencoba untuk dapetin tengahnya, tapi masih belum bisa, cuma ngurang sedikit saja turret daerah tengahnya. Benar sekali Pak ya, nih untuk Orochimaru juga mereka masih menunggu untuk respawnnya di bagian tengah. Pertempuran antara dua sosok tua ini dikejar begitu aja, jarang-jarang nih ada cewek ngejar cowok, tapi ternyata Auranya nangis dulu Pak ya, nggak bisa ngejar karena untuk Hildanya terlalu tebal kali ini. Donkey masih cukup strong di arah depan, tapi Coyote nih yang harus diperhatikan. Coyote diam-diam ini gak cuma mencuri perhatian dari tim-tim MPL ya, dia bahkan berusaha untuk mencuri turret-turret yang masih aktif, yaitu dari bagian bottom dan juga mid lane yang tersisa. 2 nih Bung Kornet dan Papulung. Yes, benar. Dan ada satu fun fact juga kepada para caster dan analis kita ya. Doyok yang tahun ini mau menikah, that's why dia benar-benar pengen banget menang ya untuk mendapatkan uang pernikahannya. Tapi lihat di sana, lagi-lagi ganking dilakukan dan Dankinya justru yang harus ditumbangkan duluan, Walai. Falling Star Moon, air mineral, reverse time flicker dari Marsha. Oh my god, tapi lihat ada Luminar di sana yang bersembunyi di rumputan. Dapat itu poin kita pakai mineral yang dikejar, masih bisa selamat, masih bisa Chronodes, dia flicker sama Aura. MVP Award kita mendapatkan 1 poin kill yang sangat amat penting. Harithnya mati, Coyote masih bisa survive, masih bisa cabut ke arah belakang, dan bahkan hanya tersisa 2 orang, 2 melawan 5. Ini dia Pak, tim biawak akhirnya mendapatkan momentume. Langsung aja mereka masuk ke dalam satu ini karet. Mereka langsung aja merobohkan
berhasil ada Winter Trencher yang udah langsung diambil aja. Goreng-goreng dulu nggak sih? Enggak kayaknya. Immortality-nya pecah, masih ada satu lagi minion dan bahkan langsung to the base. Game pertama tim Eko berhasil mengamankannya tanpa terjadi comeback, dan lagi-lagi satu kesalahan kecil dari Harith yang membuat mereka tercomeback, dan ini dia game yang pertama dari Best of 5 series. Wow. Epictos, Momentos, Lezatos, from Biawa, Timos. Betul sekali, tim Biawak kali ini muncul tiba-tiba, mereka melakukan comeback dengan sangat luar biasa. Dan Biawak tim program to win sepertinya, karena mereka tidak mau kalah. Karena itu lihat MVP M1 di MVP di game kali ini. El Biawako mengamuko. El Biawako bahkan menjadi sandbag dengan